Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia kelas 5A yang beranggotakan Guntur Lauhul Mahfuz, Suryati, Firman Taufik Hidayat, Afani Cahyadi Romdini, Abdul Aziz Salim, Nadia Febrianti, Rahma Rizka Mahani, dan Dewi Khairunisa. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengenai ekonomi sumber daya manusia dan ekonomi pembangunan. Nah, buat kalian yang pengen tahu tentang hubungan antara ekonomi sumber daya manusia dan ekonomi pembangunan, lalu hubungan antara ekonomi sumber daya manusia dan ekonomi pendudukan, serta kajian empiris di Indonesia, kalian ada di video yang tepat. Simak yuk penjelasannya di video ini, tonton sampai habis ya. Tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia, Amerika, India, Cina, dan lain sebagainya akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi, baik melalui pengukuran produktivitas maupun melalui pengukuran pendapatan per kapita. Selain itu, kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian, tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan juga distribusi barang dan jasa. Dalam kasus permintaan, tenaga kerja di negara maju berbeda dengan negara sedang berkembang. Di negara maju, harga pasar untuk tenaga kerja berkisar di atas kebutuhan fisik minimum negara tersebut. Namun, di negara sedang berkembang, apabila harga disesuaikan dengan kondisi pasar, maka pekerja tidak akan dapat memenuhi kebutuhan fisik minimumnya. Kondisi itu mencerminkan terjadinya keterbelakangan absolut. Oleh karena itu, di Indonesia muncul kebijakan upah minimum regional maupun provinsi. Kebijakan tersebut sebagai pernyataan sikap dari pemerintah Indonesia bahwa pemenuhan kebutuhan fisik minimum pekerja merupakan syarat utama bagi kompensasi upah. Apabila mempertimbangkan semua aspek investasi khususnya investasi dari luar negeri, persyaratan tersebut merupakan penghalang, mengingat produktivitas pekerja Indonesia yang masih rendah. Kebijakan itu timbul sebagai akibat kemampuan untuk memahami jati diri yang kemudian diturunkan dalam kebebasan pembentukan tujuan pembangunan. Sebagian besar para ekonom menelaah ekonomi kesejahteraan atau biasa disebut dengan welfare economics lebih banyak terpusat pada pasar tenaga kerja. Bagaimana proses bekerjanya pasar tenaga kerja yang mampu membantu menentukan tingkat kesejahteraan umat manusia. Jenis barang apa yang dapat dipenuhi untuk dikonsumsi, siapa saja yang akan mengkonsumsi, di mana kita ambil kesempatan untuk berlibur, di sekolah mana anak-anak kita akan sekolah, dan semua hal yang bisa meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Ketertarikan kita pada pasar tenaga kerja cenderung meningkat. Hal ini karena adanya kepentingan kita sendiri dan juga karena banyak isu-isu yang menjadi perdebatan berkaitan dengan kebijakan di bidang sosial yang bisa mempengaruhi pasar tenaga kerja, khususnya pada sekelompok tenaga kerja tertentu, atau pertanyaan yang banyak menyangkut mengenai hubungan ketenagakerjaan antara pekerja dan perusahaan. Ekonomi sumber daya manusia atau ketenagakerjaan didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, baik perorangan maupun agregatif, dalam usahanya memperoleh pekerjaan dan pendapatan atas hasil jeripayanya di pasar tenaga kerja. Di sisi lain juga akan dibahas tentang bagaimana perilaku pengusaha perorangan maupun secara agregatif dalam usahanya memperoleh pekerja yang sesuai dengan kebutuhannya dan tetap didasarkan pada pertimbangan memperoleh laba ataupun keuntungan optimal dengan kerugian yang minimal. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik, dan budaya. Di tengah gejolak ekonomi dunia yang semakin bersaing, Indonesia dituntut untuk tetap konsisten menaikkan angka pertumbuhan ekonomi guna menjawab masalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini berbarengan dengan derasnya harapan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan potensi bonus demografi dan anugerah sumber daya alam. Pembangunan ekonomi sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia bila mencermati data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, di mana pada tahun 2018 Bank Dunia menyebutkan bahwa
kualitas sumber daya manusia Indonesia berada di peringkat 87 dari 157 negara. Oleh karena itu, pilihan strategi pembangunan dengan fokus utama pembangunan ekonomi sumber daya manusia sangat tepat untuk menjawab tantangan bagi Indonesia. Pembangunan manusia menjadi satu keniscayaan bagi suatu bangsa karena sejatinya pembangunan tidak hanya dilihat dari capaian fisik saja, tetapi juga dari sudut manusianya. Untuk itu, indeks pembangunan manusia diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dan segenap kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai keberhasilan pembangunan sebuah negara. Indonesia unggul akan dapat dicapai bila kita mempersiapkan secara sungguh-sungguh dan bersinergi dalam pembangunan sumber daya manusia, agar dapat bergerak cepat memenangkan persaingan dan diperhitungkan oleh negara-negara maju di dunia. Perekonomian merupakan sistem yang dibentuk oleh manusia, sehingga perilaku manusia dicerminkan melalui perekonomiannya. Dalam perekonomian terjadi interaksi antar individu yang berupa aktivitas ekonomi seperti konsumsi, investasi, penawaran tenaga kerja, dan lain sebagainya. Besar kecilnya perekonomian ini tergantung kepada kemampuan individu dalam perekonomian untuk berproduksi. Produksi tidak hanya merupakan proses pengolahan bahan baku menjadi bahan akhir, tetapi produksi juga merupakan proses pembentukan nilai tambah bagi setiap individu. Salah satu ukuran penilaian kemampuan produksi yaitu menggunakan produktivitas. Secara sederhana, makna produktivitas ini dapat dijabarkan sebagai kemampuan setiap individu untuk melakukan produksi secara optimal. Produktivitas diukur dengan menggunakan pendekatan kependudukan. Pengukuran ini melibatkan banyak unsur dalam penduduk, antara lain agama, budaya, unsur geografis, politik, dan keamanan. Oleh karena itu, seringkali pengukuran produktivitas secara makro menggunakan pendapatan per kapita. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan per kapita dari penduduk sebuah negara, maka produktivitas penduduk negara tersebut berarti meningkat. Penduduk merupakan sumber tenaga kerja manusia. Tenaga kerja ini pada umumnya tersedia di pasar kerja. Tenaga kerja akan menghasilkan barang dan jasa yang selanjutnya akan dilempar ke pasar barang dan jasa. Di pasar barang dan jasa, timbul permintaan barang dan jasa oleh penduduk. Untuk memperoleh barang dan jasa, penduduk harus membayar harga barang dan jasa tersebut. Pembayaran dalam bentuk uang oleh penduduk pada umumnya diperoleh dari pendapatannya atas kontribusinya di dalam proses produksi. Sehingga terjadilah arus putar balik dari aliran barang dan jasa serta aliran uang di masyarakat. Jadi, dalam sebuah perekonomian, hubungan penduduk dengan ekonomi sumber daya sangatlah berkaitan, di mana penduduk merupakan tenaga kerja yang bekerja untuk menghasilkan upah dengan cara melakukan kegiatan produksi dan menghasilkan sesuatu, barang atau jasa yang memiliki nilai jual yang dihitung sebagai upah atau pendapatannya. Ilmu ekonomi sumber daya manusia dengan ilmu kependudukan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal ini dikarenakan dalam paradigma pembangunan ekonomi modern, pembangunan ekonomi suatu negara tidak hanya mentargetkan pertumbuhan ekonomi yang tercatat di dalam GNP atau GDP, namun juga mengedepankan aspek sumber daya manusia atau human capital. Jika kita berbicara tentang sumber daya manusia, maka masalah kependudukan tak luput dari pembahasan. Percepatan atau perlambatan pertumbuhan penduduk membawa dampak positif dan negatif bagi perkembangan ekonomi di suatu negara. Oleh karena itu, maka diperlukan upaya untuk membentuk kebijakan-kebijakan yang dapat memfasilitasi masalah kependudukan agar sumber daya manusia di suatu negara atau wilayah dapat dimaksimumkan pemberdayaannya. Secara teoritis, apabila struktur umur penduduk didominasi oleh penduduk berusia produktif, maka kesejahteraan ekonomi penduduk di daerah tersebut diharapkan meningkat karena banyaknya jumlah anggota keluarga yang bekerja dan disertai jumlah beban tanggungan yang semakin berkurang. Peningkatan kesejahteraan penduduk dapat meningkatkan daya beli sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu negara.
kondisi di Indonesia. Yang pertama adalah besarnya jumlah penduduk di Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk pasti semakin bertambah. Berdasarkan hasil sensus 2010, jumlah penduduk adalah 237 juta jiwa dan laju pertumbuhannya sebesar 1,5% per tahun. Berbagai kebijakan seperti program keluarga berencana digalakkan guna menekan angka penduduk. Selanjutnya yaitu persebaran penduduk yang tidak merata. Berdasarkan survei, persebaran penduduk Indonesia antar provinsi sama sekali tidak merata. Hampir lebih dari 50% jumlah penduduk mendiami Pulau Jawa. Hal ini akan berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan. Selanjutnya adalah tingkat kesehatan penduduk. Dalam hal kesehatan, pemerintah terus memperbaiki layanan dan sarana prasarana dan membuat seperti kartu BPJS. Indikator lainnya yaitu melihat usia harapan hidup penduduk Indonesia yaitu meningkat hingga pada 2019 mencapai 74 tahun. Yang keempat adalah tingkat pengangguran. Pendidikan di Indonesia begitu penting untuk masa depan agar mendapatkan pekerjaan yang bagus dan layak. Tetapi ada saja hambatannya. Seperti pada grafik terlihat bahwa angka pengangguran tertinggi berasal dari tamatan SMK. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dan mencari solusi program. Contohnya seperti kartu prakerja. Aspek yang terakhir yaitu banyaknya jumlah penduduk miskin. Di Indonesia lebih dari 25 juta rakyat hidup pada garis kemiskinan. Padahal Indonesia berada pada negara yang kaya akan sumber daya alam. Pada grafik, jumlah penduduk miskin terlihat mengalami penurunan, tetapi pemerintah harus tetap menekan angka kemiskinan dan mengatasi ketimpangan rasio Gini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai data empiris yang berkaitan dengan penuaan penduduk. Menurut Bappenas, memperkirakan penduduk Indonesia bisa menembus 321 juta jiwa pada tahun 2045. Jumlah ini meningkat dibandingkan data survei Supas pada tahun 2015 yang berada di angka 255,1 juta. Ditambah dengan semakin meningkatnya konsentrasi perkotaan dengan angka 63,1% dari jumlah populasi. Jumlah ini meningkat tajam ketimbang tahun 2015 di mana jumlahnya mencapai 53,1% dari populasi. Populasi usia tua akan meningkat tinggi di tahun 2045 karena pertumbuhan penduduk mulai melambat. Hal ini tercermin dari rasi total fertility rate sebesar 2,1 atau menurun dibanding Supas 2015 yakni 2,38. Rasio ini menunjukkan bahwa jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa proyeksinya sebanyak 2,1 anak. Maka dari itu, tak heran jika perbandingan usia produktif terhadap golongan usia tua dependensi rasio akan berada di angka 52,3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah perekonomian, hubungan penduduk dengan ekonomi sumber daya sangatlah berkaitan. Penduduk merupakan tenaga kerja yang bekerja untuk menghasilkan upah dengan cara melakukan kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang atau jasa yang memiliki nilai jual yang dihitung sebagai upah atau pendapatannya. Secara teoritis, apabila struktur umur penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif, maka kesejahteraan ekonomi penduduk di daerah tersebut diharapkan dapat meningkat karena banyaknya jumlah anggota keluarga yang bekerja dan disertai jumlah beban tanggungan yang semakin berkurang. Peningkatan kesejahteraan penduduk dapat meningkatkan daya beli sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dalam sebuah pembangunan, tenaga kerja merupakan faktor yang penting. Kualitas tenaga kerja, ketersediaan lapangan kerja, dan kesempatan kerja merupakan faktor penentu proses pembangunan ekonomi. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dibarengi oleh peningkatan kualitas kerja akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi serta tercapainya tujuan pembangunan ekonomi. Kita sudah sampai di ujung video. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ada sedikit wejangan dari pahlawan kita.
Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.